Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Bersama saudara kami Bapak Safwan Rifana Nasution. Ngomong-ngomong, Pak Safwan ini udah puluhan tahun ikut gerakan Jemaah Tabligh ya. Kok kita sebut Jemaah Tabligh ya, gerakan tabligh ini. Tahun berapa Pak Safwan kenal usaha dakwah ini? Ya, alhamdulillah Pak Arif, saya kenal dakwah di Jemaah Tabligh ini di tahun 98. Ya, tepatnya ketika saya tamat sekolah menengah atas. Di situ saya ikut keluar 3 hari pertama sekali. Pertama kali tahun 98 ya? 98 ya. Kemudian nggak sampai sebulan kemudian saya ikut 40 hari. Oh, langsung ya? 40 hari ya. Waktu itu masih pelajar ya? Masih baru tamat sekolah? Baru tamat sekolah Pak Arif. Oh, makanya langsung bisa 40 hari ya? Iya. Apa yang membuat Pak Safwan memutuskan untuk berani keluar 40 hari waktu itu? Padahal kan masa-masa muda itu kan kita habiskan waktunya untuk main, kemudian happy-happy dengan kawan-kawan. Tapi kenapa waktu itu ada pemuda seperti Pak Safwan yang dia siap menggunakan waktunya 40 hari keluar jalan Allah? Ya, awal mulanya kan ketika saya kan sempat mau kuliah Pak Arif di Medan. Jadi ketika saya di komplek USU Universitas Sumatera Utara, saya ditemui oleh seorang pemuda yang sebelum ini belum pernah saya kenal. Nah, jadi dia pada saat itu berpakaian seperti saya ini, ya kan, jubah, kemudian sedang memelihara jamu. Kemudian dia hampiri saya dan dia bincang-bincang perkara agama dengan saya. Pada saat itu bincang-bincang perkara agama menurut bagi saya itu suatu yang asing ya, karena ya di semasa saya waktu itu pada umumnya itu kan bicara mengenai umumnya ya, cita-cita mereka ya kan, setelah tamat sekolah ini mau jadi apa, mau kemana, kuliah kemana ya. Tapi herannya saya kok saya katakanlah abang karena ya senior saya, dia kok mengajak saya bincang-bincang perkara agama. Kemudian setelah itu dia arahkan saya kalau ada waktu luang untuk ikut gerakan Jemaah Tabligh yang mungkin nanti akan datang ke masjid-masjid di tempat kita tinggal. Oh, jadi awal muasalnya dan kebetulan tak berapa lama kemudian datanglah Jemaah Tabligh ke masjid kita di Masjid Raya waktu itu. Tidak Masjid Raya sebenarnya, tapi ada masjid dekat masjid kita. Jadi saya ke sana dan di sana lah saya mula-mula ikut 3 hari bersama Jemaah Tabligh. Dan alhamdulillah kesan 3 hari itu luar biasa saya rasakan Pak. Ya kan? Sebelum ini saya merasa agama itu adalah perkara yang bisa sepele lah kita bilang masa itu kan, karena kita dulu kan keinginan ya, yang ingin kita gapai dulu itu kan cita-cita kita kan. Jadi agama itu nantilah belakangan diamalkan dalam hidup. Ternyata saya salah selama ini. Dari keluar 3 hari itu saya mulai dapat memahami bahwa ternyata agama itu suatu perkara yang prioritas, yang paling utama untuk kita sempurnakan atau kita wujudkan di dalam kehidupan kita yang sementara di dunia ini. Karena agama inilah yang akan Allah letakkan kebahagiaan, kejayaan dan kesuksesan bagi manusia di dalam agama itu tadi. Baru saya pahami ketika saya keluar ikut 3 hari itu Pak Rik. Mulailah berkesan di dalam hati saya, mulailah satu demi satu amal mulai wujud dalam kehidupan saya yang sebelum ini saya abaikan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, walaupun saya tetangga masjid ya kan, rumah saya itu hanya beberapa meter aja dari masjid Pak Rik. Tapi dari saya tamat sekolah itu dari saya kecil sampai saya tamat sekolah ya kan, saya belum memahami betapa pentingnya menjaga sholat berjamaah itu bagi seorang laki-laki kan. Jadi ketika keluar 3 hari itu wah, saya baru paham, wah ternyata sholat berjamaah itu, berjamaah di masjid itu adalah sebuah kewajiban bagi laki-laki yang
Kenapa Dan Pak pula Pak banyak. Sapon bisa memahami sholat berjamaah itu di masjid ketika keluar 3 hari? Apa yang Bapak dapatkan ketika di dalam keluar 3 hari tadi sehingga Bapak ada tergerak hati untuk menjaga sholat berjamaah? Iya, wujudnya amal dalam kehidupan saya, saya katakan saya pribadi, itu kan tidak terlepas dari kadar keimanan yang ada dalam hati kita. Jadi selama 3 hari itu keimanan kita itu digembleng betul, diusahakan betul keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kampung akhirat. Sehingga pada saat itu ya memang benar iman kita mulai meningkat, Pak Arif. Ya kan? Step by step iman kita meningkat sehingga dengan demikian itu kekuatan untuk mengamalkan perintah-perintah Allah, khususnya ya sholat, ya kan? Karena sholat itu adalah perintah Allah yang utama kan. Nah, jadi dari situlah iman kita meningkat sehingga amal kita pun mulai wujud dalam kehidupan kita. Apa yang menyebabkan iman meningkat ketika keluar itu? Jadi ada beberapa program-program yang kita yang dijalani semasa kurus itu keluar 3 hari itu. Ya dari pagi itu kita kan taklim wa ta'alum, ya kan lebih kurang 3 jam, 2 jam setengah itu, dari jam 9 sampai jam 12. Kalau jam 9, 2 jam setengah, setengah 12 berarti ya? Iya, setengah 12. Jadi situ kita dibacakan kitab Fadail Amal. Keuntungan dalam amal soleh, keuntungan sholat berjamaah, ya kan, yang selama ini kita nggak tahu itu Pak Adib. Apa keuntungan sholat 5 waktu berjamaah di masjid bila kita lakukan itu secara istiqomah, ya kan. Di situ kita baru tahu, ternyata ada 5 apa namanya, keuntungan, 5 fadilahnya, ya kan, 5 keuntungannya. Yang pertama, rezeki kita akan diberkahi. Kemudian masuk, nanti kita dikubur akan terhindar dari siksa kubur. Nanti menerima catatan amal di tangan kanan, masuk surga secepat kilat dan tanpa hisab, surga tanpa hisab. 5 keuntungan itu ya. 5 keuntungan itu. Dan kelebihan-kelebihan yang lainnya juga, kelebihan baca Quran, zikir, sedekah, tabligh. Yang selama ini ya, walaupun kita dulu sekolah agama, ya kan, belajar agama, tapi pada waktu itu saya herannya kok kita nggak dapat memahaminya gitu. Nah, tapi ketika kita keluar 3 hari itu kita baru paham, oh ternyata agama itu, ya kan, menyempurnakan iman dan amal itu. Jadi adalah perkara apa yang menyebabkan kira-kira susah dipahami mengapa ketika di sekolah juga belajar agama, seperti Bapak bilang tadi, ketika di sekolah juga belajar agama tapi macam-macam nggak terpahami, tapi keluar 3 hari kok macam memahami. Apa sebenarnya yang membedakan antara keluar belajar ini dan belajar di sekolah? Bisa saya pahami pertanyaan Pak Arif. Begini itu Pak Arif, karena ketika kita dulu di masa sekolah, kita kan nggak fokus, ya kan? Kemudian selama 3 hari kurus itu kan, selain kita berada di tempat yang menunjang kekhusyuan kita, fokus kita untuk belajar agama, ya kan, meningkatkan iman dan amal kita, daripada waktu-waktu di sekolah dulu. Di keluar 3 hari itu kita dapatkan itu, sehingga kita lebih fokus lagi untuk memahami agama itu tadi. Artinya masjid menjadi tempat yang mendukung bagi kita untuk belajar agama, begitu ya? Iya, jadi analogi sederhananya gini disampaikan oleh senior saya pada saat itu, Pak Sopwan, katanya. Jadi di dalam diri kita ini kan ada unsur jasmani dan rohani, Pak Sopwan. Jadi jasmani ini kalau dia sehat, maka kita akan dapat melakukan aktivitas apapun yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Kita mau berlari, kita mau berjalan, kita mau makan, mau tidur, normal ya, dapat kita lakukan dengan baik. Ketika jasmani ini sehat, dan jasmani itu sehat harus dia harus beri asupan. Dia harus beri asupan nutrisi, gizi, vitamin, ya kan, protein dan segala macamnya. Sehingga ketika jasmani itu sehat, maka aktivitas apapun kita laksanakan dapat dengan baik, bisa kita lakukan. Itu juga dengan rohani ini Pak Sopwan, katanya. Rohani ini kalau dia sehat, maka seluruh perintah Allah itu akan
mampu kita laksanakan dan Hmm. seluruhnya akan bisa kita jauhi atau tidak kita laksanakan. Tapi kalau dia sakit, maka perintah-perintah Allah terasa berat. Sebagaimana Oh. orang yang jasmaninya sakit ya kan, nggak bisa lari, nggak bisa Iya, makan, iya. nggak bisa melakukan apapun. Mudah Jadi dipahami. orang yang sakit jasmaninya dibawa ke rumah sakit, Mm-mm. diopname di rumah sakit, baru beberapa hari kemudian dia sembuh kembali. Gitu juga orang yang jasmaninya sakit, Pak Arif. Hanya saja kita sekarang nggak sadar kalau jasmani kita sakit. Jadi kalau jasmani kita sakit, kita malas sholat, malas melaksanakan amal-amal soleh lainnya. Iya. Maka dia harus diopname di masjid. Oh. Tempat opname itu di masjid. Untuk opname rohani ya? Iya, untuk memperbaiki rohaninya kita dia agar Hmm. agar kembali sehat, kembali baik. Maka amal-amal solehnya akan muncul dalam kehidupannya setelah rohani itu sehat. Subhanallah. Itu dia Pak Arif. Luar biasa ya. Jadi memang nggak bisa. Yang selama ini kan kita rawat inap, ya kan? Oh, pulang ya, pergi ya? analoginya seperti itu ya kan. Kita yang sekolah dulu itu seperti orang yang berobat rohani tapi rawat inap. Hmm. Penyakit kita udah begitu kronis, ya kan? Udah begitu parah penyakit rohani ya. Jadi nggak mempan lagi makan apa dengan pengobatan yang seperti itu. Bagaimana orang yang jasmaninya sudah Kronis ya? Ya jasmaninya udah sakit Udah kronis, ya kan? komplikasi ya. Udah komplikasi, nggak bisa lagi. Nggak boleh dia Makan rawat Protek inap. aja, makan Paramek aja udah sembuh. Iya. Ya kan, kalau dia sakit-sakit ringan aja mungkin makan Bodrek sembuh. Tapi ini karena penyakitnya ada komplikasi, Iya. dia harus dibawa ke rumah sakit agar dirawat secara intensif. Ya kan, pantangan dan larangan itu bisa dijaga oleh perawat-perawat yang merawat itu. Jadi juga dengan kalau jasmani kita, rohani kita sakit, dibawa ke masjid, nanti di situ sama kawan-kawan kita, sama rekan-rekan kita, Allah. kita akan dibimbing agar rohani kita ini kembali sehat. Jadi untuk kelanjutan ini kita perlu keluar lah ya intinya ya. Keluar 3 hari lah Ya. tahap awal ya. Lagi dan lagi tuh dia nggak bisa setelah kita lakukan beberapa kali lalu kita berhenti, karena ya sifat jasmani dan sifat rohani itu hampir sama dia. Kalau jasmani itu nggak kita rawat, nggak kita jaga, ya hari ini sehat, kita seminggu kemudian bila kita nggak kita jaga, jasmani akan sakit lagi ya. Jadi juga rohani ini nggak kita intensif kita menjaganya, merawatnya, maka ke depannya nanti dia bisa sakit ya, Baik. maka lemah lagi amal-amal dalam kehidupan dia. Oke. Jadi terima kasih Pak Sapon ya. Mudah-mudahan dengan pemaparan Pak Sapon tadi bisa memberikan sedikit pemahaman pada saudara kita untuk bisa ambil bagian usaha atas masjid insyaallah. Amin amin amin. Aja